Mari kita makan. How are you guys? Let's go. Oh my god, it's been so long. Guys, ini kalau ada anak cowok yang nonton, please request aja. I would love to catch up with any of you. Siapapun ya. Tolong infokan kalau ada yang komen terus kira-kira Arkan Fadil Kausar, my goat. Let's go. Sabar. Let's get it. Pas banget nih, pakai pen nih. Awas aja, nggak di-accept. Damn bro, come on. I'm also gonna work on something. Work on something together lah. It's very doable. Ini sebentar. Okay, how are you guys? Di sini jam 9.48 malam dan of course puasa. Come on, like wherever we are tetap harus puasa, right? Terus lucunya ya, like video terakhir yang aku post di TikTok itu sebenarnya kan ada yang komen semangat ya puasanya. Tapi lucunya aku bilang sama teman-temanku sebenarnya lebih ke kalian yang harus semangat. Soalnya di sini lebih pendek malah waktunya. So ya lebih pendek 1-2 jam. Jadi nggak bukan seburuk ya bahasanya. Cuma ya lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Of course, secara logika ya. Begitu guys. Oh, binary. Yes. 12 nih apa? Berapa jam? Oke, kita lihat di sini ya. Kita itu mulai dari yang namanya Fajar. Fajar di sini jam 5.44 pagi. 5.44 pagi sampai maghrib itu 5.42. Kalau kita bandingin sama ini ya, Isya hari ini Jakarta. Nah, kalian tuh udah subuhnya lebih cepat, maghribnya juga lebih lambat. Kalian 4.39 subuh, maghrib baru 6.14. Di sini subuh 5.44, terus maghrib 5.42. Jadi I guess lebih cepat. Berapa itu matematika? 1,5 jam ya. Ya 1,5 jam. Roughly 1,5 jam. Gitu guys. Ini lagi sahur atau sedang buka? Bukan keduanya guys. Ini bukan sahur, bukan buka. Jika sekarang jam 9.50. I guess makan setelah ini ya. Makan setelah buka. Ajak kamu ke sini. Semoga kalau ada rezeki ya. Semua orang di sini bisa punya rezeki yang cukup buat pergi kemanapun mereka mau. Nggak mokel, Kar. Oh my god. Oh my god. It's night time here. Kok bajunya you pengen beli pas di New York, di Philadelphia with Arkan dan kawan-kawan. Bagaitu. Buka puasa sama apa? Pizza 5 biji guys. Soalnya tadi ada event. Ajak Austin, coba ya. Austin Sena Wijaya. Yang pengen live maybe 10 minutes ish. Silakan join. Oke. Jak Maul ya, lihat nanti ya. Taraweh gak di sana? Taraweh lah. Of course there's taraweh. Ada es buah. Mungkin ada kalau di Konsulat Jenderal Indonesia ya, tapi di sini nggak ada. Lebaran pulang? Nggak pulang. Udah lama banget nggak lebaran bareng keluarga. Gimana puasa hari ini? Actually cukup berat. Kenapa? Karena hari ini
Oh bukan deh. Karena hari ini makannya kurang aja buat sahur. Gitu. Kalau di sini takjilnya apa aja kak? Di sini takjilnya telur, ayam, pasta, nasi gitu. Lebih ke masak sendiri. Sebenarnya ada guys yang disediain sama Muslim Student Association-nya. Cuma I think baru minggu depan. Soalnya sekarang tuh lagi ada yang namanya reading break guys. So kita seminggu tuh full libur. Jadi ini aku sedang libur hari ke-8 dari 9 hari libur. Mulai dari Sabtu kemarin sampai Minggu besok. Gitu. Di sana kan udah Minggu. Tapi di sini masih Sabtu malam. Ajak Satya, what a great idea. Let me try. If you're free. Live bareng. Good request. Kangen COC gak? Kangen banget. Actually lucunya aku belum buat ini ya guys. Belum buat any sort of recap tentang COC. Because sebenarnya itu of course it's a big event that happened during 2025 buat aku pribadi ya. And I really think I should make some sort of appreciation post gitu. Tapi oh my god, there's so much in my head. Yeah. Ajak si David S. Is he here? Oh my god. Ada Ci Rachel. Halo Ci Rachel. Aku masih nyari kerja, Ci. Oh my god, help me. Dan actually ini kalau misalnya fokus ya sedang mengusahakan buat ngerjain lead code. Gitu, Ci, tolong. Ya. Kapan buka bareng? Kapan bukber bareng Arkan sama Ul? Bukbernya mahal ya guys. Itu nanti ada setidaknya ya setidaknya satu dari kita yang ngeluarin biaya. Ya dua pasti. Bukber 1 juta buat tiket pesawat doang. Hell no. Ini nge-lag or just me? Just you. Because di sini wifi-nya harusnya bagus. Aduh. Provider. Sumpah nge-lag. Oh my god, that's so embarrassing. Masih nge-lag kah? Ajak Andreas. Oh my god. Tapi di sana ya sih, harusnya bisa ya. Tre. Aman. Nah, berarti 2 orang tadi yang bilang nge-lag, internet provider kalian ganti. Jam 12 siang. Lancar, let's go. Oke. Makan sama apa? Ini actually barusan dikasih sama temen namanya shawarma. But isn't shawarma supposed to be ini ya guys? Isn't shawarma supposed to be like kayak burrito gitu gak sih? Salah ya? Iya benar. Harusnya shawarma kayak macam gini. Ya gak sih shawarma? Tapi ini kayak deconstructed shawarma gitu. So ya, belum ku cobain baru ini. Invite Satya. Is he even here? He's not even here, guys. Nonton makan di jam kritis Indo. Lupa aku kalian ini ya. Masih puasa. Sorry. Lupa. Tapi semua orang makan lah ya. Jadi harus kuat nonton orang lain makan. Aduh, lucu banget. Undang Satya. Dia centang 1 guys. I can't do anything. Tarawih aman. Alhamdulillah. Daging atau apa itu? Yes, ini daging sapi. Beef. Yes. Apa? Gua masih puasa. Ya, kalau misalnya kalian lagi nge-scroll Reels atau scroll TikTok terus ada video makan, apakah kamu menyalahkan algoritmanya? Tentu tidak. Jadi ya udah, gua makan aja. Aduh, alhamdulillah.
Hmm. 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 Enak banget. Come on guys, masih siang hari, harusnya belum lapar-laparnya ya nggak sih? Kuliah good-good aja. Mokel, oh my god. Jam 1, ya, iya jam 1 mah santai. Jam 1 mah tinggal tidur 5 jam, bangun, buka, udah. Iya nggak? Update YouTube. Aku waktu itu buat buat poll. Tapi benar ya guys, itu aku gak nyangkutin janji apa-apa terkait update YouTube. Soalnya ya begitu kah. Meskipun udah oke, konsensusnya sepertinya using English ya. But channel berdebu, baru aku bersihin tuh pakai apa namanya? Kemoceng. Kepengen live tuh, udah bersih semua tuh. Laba-labanya udah mulai menghilang. Semangat Aichiwi, tugas adalah hal yang penting. Tergantung kamu suka apa enggak sih. Tapi ya udah. Kak pernah suka sama someone SM, oh someone so much, you want all the best for them. Pernah gak ya? Mungkin pernah. Amin amin. Best, all the best for them ya. Udah pernah unboxing kado? Belum. Kayaknya ini ya guys. Kan itu hadiahnya tuh banyak banget ya kan. So like the dimensions are like, kalau nggak salah ya dari gambar yang aku lihat yang dikirim sama ibuku itu like this big gitu. Kayaknya bakal mehong banget gitu kalau misalnya di just tipin. That's what I think. So ya udah lama juga, udah mau jalan 6 bulan, so might as well bukanya ya 2 tahun lagi lah ya. I hope that's okay for you guys. Semangat puasa, matcha dan bowtie, matcha pita. Spill parfum. Spill parfum tapi kalian aja gak tahu aku baunya kayak gimana. Does that not make sense? Maghrib masih lama. Kayaknya nonton ini berapa tuh? Ya, nonton ini 5 jam, 14 menit, mandi, buka, udah. Di sana puasa berapa jam? 1,5 jam lebih dikit dibandingkan Indo. That's my answer for you. Jam-jam sekarat. Jam-jam sekarat masih siang cuy. Kayak kalian tuh pasti baru, oke, kalian subuh, pasti tidur, karena hari ini hari Minggu, tidurnya minimal 3 jam, bangun. It's not jam sekarat guys. Jam sekarat itu jam 4 ke atas. Kan jangan bilang jam sekarang jam sekarat. Soalnya 4 sampai 5 jam lagi tuh jam apa? Jam sakratul maut. Hell nah, bro. Dubai chocolate. Dubai chocolate. I thought we left that in 2025. Tapi Dubai chocolate sendiri, I don't think pernah. Pernah sih, cuma it's not apa ya, bukan Dubai chocolate gitu. Nggak puasa, enggak guys, nggak puasa dong. Kan udah buka di sini. Wow. Wow. Oh enggak deh, nggak ada nasinya. Kukira ini full daging. Bajunya Arkan, bukan guys. Kita lucunya beli at the same time. Padahal setelah dipikir-pikir, dia juga ini ya, dia kan anak Yupen. Kenapa beliaunya pas waktu itu ya? Atau mungkin jarang ke ini ya, jarang ke the bookstore. Jadi harusnya kayak gitu juga gak sih kalau di UI, kalau nggak salah. Ya pokoknya kita kalau misalnya mau beli merchandise yang berhubungan sama the university, itu kita harus ke namanya the bookstore gitu. Ya kalau di sini ada the UBC bookstore, di sana juga ada their own bookstore. Terus ya itu belinya barengan sama
Arkan. Ya Arkan punya dia, aku punya aku sendiri. Bukan saling kirim mengirim ya. This is mine. Bookstore kampusku bangkrut kak. Perlu aku danain nggak, Davin? Ini Davin kan? Ya bukan sih? I'm unsure. Ya. Kampus mana tuh? Guys, ini bukan ice cream ya. Ice cream di dunia ini gak ada yang rasanya beef ya. Ini beef. Ini shawarma halalan thayyiban ya. Ini ada di sini tulisannya jelas ya. Gak ada yang ice cream halal. Mungkin ada ya, actually don't know. But ya ini beef ya. Gak ada es krim rasa daging. Enak banget makannya. Kayak gak pernah orang makan aja. Lebaran Indo pulang gak? Tidak, gak pulang. Lagi sahur. Enggak guys, ini you know like buka terus kayak iya baca Quran, taraweh. Terus udah habis itu makan lagi. Nah, itu this is the moment where we are eating again gitu loh. Oke? Arkan mana Sean? Tadi sebenarnya dia mampir, cuma dia katanya ada something to do di komen tadi. Gitu. Yes, ini malam. Jadi itu beda 14 hours guys. Kayak gua tuh di sini, kalian tuh di sini. Ini the sphere gitu ya, bumi kayak gini. Kalian tuh di sini, gua tuh di sini, kalian tuh di sini gitu. Jam 12 malam, bukan jam 10 malam. Iya 15 jam. Itu yang korektin aku keren banget kamu. Siapa itu? Shout out to Dan ya, benar-benar. 15 jam bukan 14 jam. Taraweh di sini berapa rakaat? Jujur. Aduh, nggak usah deh. Ya pokoknya, ya. Kalau aku sih 11 ya. Pernah ke UBCO? Tidak pernah UBCO. Pernahnya UBC. This dude got taraweh, bro. Bro, come on, bro. We doing taraweh here. Cuma ya, you know how it is, like, aduh, gak usah lah. Pernah ke MIT gak? Sayangnya belum pernah. Nanti aja sih pas udah masters. Asik. Yoi. War takjil. Alhamdulillahnya nggak kayak gitu sih. Maksudnya, ya, I mean mungkin bisa war takjil minggu depan, who knows. Tapi ya, takjil so far masak sendiri ya. Rambutnya mirip seseorang. Lah aku pun seseorang. Kalau rambut aku mirip seseorang, kayak kenapa itu gak bisa menjadi rambut original aku? Answer that, Caca. Mirip apa? Shawarma mirip apa rasanya? Sebenarnya mirip ini aja sih guys. Mirip daging yang berempah sama nasi. Ini lucunya ada nasi kuningnya ya. Dan ya, dan bermayones, udah. Enak aja sih guys. The classic Arabian dish gitu. Apa sih? Sok-sokan tahu. Nasi kebuli. Jangan dibully guys, jangan dibully nasi. Nggak tahu. Mungkin kebuli ya. I don't know. Maybe kebuli dari Arab. We never know ya. Sean mokel. Enggak guys, ini gak mokel guys. Ini aing teh habis puasa, for real. Sean makan gorengan gak? Kalau piscok exception. Yang lain kurang suka. Nonton ROC nonton beberapa doang, yang sama teman-teman di New York. Yap. Udah buka ya? Yes. Jangan ada yang bilang mokel lagi ya. Kalau risol, I don't like risol that much because of the amount of mayo that's in it. So yeah. Mokel. Oh my god, mokel. Do you like Big Way? Wow, who is this? Oh, ini pasti I know who you are. Oke, bagi yang nggak tahu Big Way, actually, sini guys, aku tunjukin Big Way itu apa. Asik. Ya lucunya kita itu habis
habis ikut hackathon lagi, meskipun nggak terlalu ini ya, nggak semenyenangkan hackathon lain. But in the end, meskipun udah makan pizza 5 biji, me and my friends still celebrated and bought Big Way. Jadi ini guys, namanya tuh, let me show you ya. Ini tuh namanya Big Way Hot Pot gitu. Jadi kalau kalian ke Vancouver, I think this is a must try for you guys. Ya, Big Way Hot Pot itu kalian bisa ngambil lauk slash vegetable-nya sesuai dengan kayaknya mereka weigh-nya itu equal, jadi yang penting beratnya gitu. Beratnya tuh seberapa berat, terus nanti dikonversiin jadi Canadian dollars, terus ya gitu, bayarnya segitu. Terus aku ini gara-gara saking kenyangnya makan pizza dari hackathonnya, karena gratis ya, kita makannya banyak. Jadi kita ke restoran Big Way tapi gak habis guys. So there's like so much. Ya pokoknya ini full lah. Isinya macam-macam. Ada creamy lobster ball, ada ya ramen noodles, I think. And then you also have beef biasa. Terus ada juga kayaknya tadi aku ambil mochi, jadi kayak ya gitu deh. Kalau kalian tahu kayak ada bakso keju gitu, ya mirip-mirip kayak gitulah, banyak yang kayak gitu. Duh, jadi agar masukin Big Way-nya lagi. Ya. Workout pas puasa. Oke, that's an interesting topic. Aduh. Ya, jadi kalau untuk workout sendiri sebenarnya belum ya, baru mau besok. Tapi ya, untuk sekarang kayak workout itu ya kalau bisa sama temen sih biar lebih fun ya, karena makin lama makin boring. But ya, kalian harus tahu kalau kalian decide buat workout, semakin kalian dekat dengan jam buka, akan semakin tinggi resikonya untuk kalian cedera. Gitu. Terutama yang stretching muscles. Jadi kayak weightlifting gitu, karena dalam waktu-waktu dekat puasa, muscles kalian itu lagi dalam kondisi yang very dehidrasi. So mungkin besok workout tapi intensitasnya nggak bakal se-intens biasanya. Jadi lebih light session lah. Bukan guys, ini bukan jaket Arkan, melainkan I bought it myself pas di sana main bareng Arkan dan Austin. Ya, Sundanya di mana? Maksudnya Sundanya di mana? Sunda tuh Jawa apa ya? Jawa Barat kan? Oh my god, who's inviting me to co-host? I don't want. Saran menu buka puasa. I don't know, bro. Oke, kamu orang Sunda. Jadi jawabannya adalah ya intinya SD-nya aja. Belajar bahasa Sunda. So I know a little bit of Sunda and ya. Kapan update WA channel? Itu kepengen live itu bukannya update ya. Itu kan udah kehitung sebagai update. Itu kan seperti aku bilang tadi di awal, itu udah aku sapu-sapu pakai kemoceng guys itu channel WA-nya. Nih, kepengen live. Tuh, 96 yang react. Itu udah update WA namanya. Puasa-puasa nonton mukbang. Kalau gak mau, ya udah exit the live. Lapar, makan. YouTube. Wow. That's so good. Oh, that's so good. Okay. Di sana masjid jauh gak? Jauh banget. Jadi kita juga kalau Muslim Students Association-nya itu ngadain tarawehnya juga bukan di sebuah masjid ya guys, lebih ke ruangan serbaguna gitu. Sean, aku lihat adikmu. Oke. Puasa jam berapa sekarang?
Di sana jam berapa sekarang? 10.12 malam, guys. Aku pernah melihat adikmu. Aku juga kok pernah melihat adikku. Kenapa? Gak pernah cukur, Sean. Actually, I might make another montage tomorrow. Then I'll cut my hair. Because, yeah, I don't know. Dulu SMA di mana? Di SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah. Jadi Bilal Taraweh gak, Sean? Maksudnya Bilal Taraweh itu apa? Orang yang ini ya, yang azan. Lebaran gak pulang, guys. Sudah terbiasa, asik. Habis cut, jangan apa? Oh my god. Oh, ya, Bilal. Ya, Bilal Taraweh. Oh, muazzin ya, muazzin. Sean Mullet, hell no. Pose. Asik. Oh my god, udah lama banget. Ini gak ada anak-anak cewek-cewek apa yang nonton? Oh my god, bro, like, come on. Ini kayaknya ini ya, Ci Reca masih nonton ya? Respect, halo Ci. Ajak Austin. Wait. Actually gak ada yang jawab, guys. See. I see. Oke. Ajak live chat. Aduh, takut guys kalau live chat. I know a couple of anak-anak cewek yang lain melakukan itu ya. Andreas ya, let's see ya. Andreas, Andre, lu ngapain? Live gak? Oh, who is this? Mohon maaf, mohon izin. Arifin coba. Arifin mah sama ceweknya gak sih? Like, he's busy probably. Lutfi, Max, oh my god. Ini kebanyakan ngajak orang takutnya ada satu yang mau terus nanti, aduh, sorry, aku udah live sama ini. Let's just see buat sekarang dulu ya guys. Siapa yang kira-kira bakal jawab? Sean, kalau ikut, oh my god. Sean. Kalau ikut ROC bakal masuk ke tim yang kaptennya siapa? What a goated question. Siapa ya? Probably Dean sih. Yeah, probably Dean. Yeah, for obvious reasons lah ya. Oh, ajak Shan. Gak terlalu kenal guys, sayangnya. Oke. Ams. Tidak, dia gereja. Oke. Aman. Oke, aman cuys. Yaps, gaskan. Semangat ibadah. Mai. Oke. Ajak Deo. Ajakin. Udah lama banget gak ngechat Deo. Max. Lebih sering gym apa calisthenics? For now gym sih guys, jujur, because I don't know. More so lebih seru aja. Kayak ya lucunya dulu filosofi I think lebih kayak ini ya, mayoritas filosofi anak calisthenics itu lu itu bisa progress di bidang ini, di olahraga ini dengan melakukan skill-skill yang lebih susah gitu. Tapi kalau untuk gym kan kalian ngukurnya berdasarkan berapa beban yang kalian bisa angkat gitu. Terus kayak I don't know, somehow paradigmanya shift di aku, kayak sekarang kok lebih seru ya buat ngangkat beban yang lebih berat dibandingkan kemarin gitu, sebagai
tanda-tanda progress gitu. So yeah, that's what I'm enjoying right now. Sahur bukan sahur. Di sini jam 10 malam. Oke? Kalian bisa search di Google waktu Vancouver sekarang. Nah, itu bakal muncul tuh. Asik. Adekmu berarti anak Gio ya? Nggak tahu deh. Live-nya sampai di Jakarta maghrib ya, Sean? Iya, nih ngabuburit. Ya, tapi kalian aja yang ngabuburit. Gua mah udah buka. Wow. Ini bukan sembarang mayo, guys. I think this is like, mungkin ada, kalau kalian tahu hummus, kayaknya ada hummusnya dikit deh, makanya agak kental dikit. Tapi karena ada bumbu sama rempah-rempah dari beefnya itu, jadi makin enak. Dan ada kentang, guys. Jangan detail-detail. Berbagi itu indah. Ya udah. jangan ngomong gitu deh. Pernah homesick gak? Pernah gak ya? Kayaknya karena aku pas SMA udah boarding school. So homesick udah nggak pernah terasa lagi sih. Ya homesick kan sebenarnya datang dari ini nggak sih, kayak I don't know. Ini aku sendiri ya. Waktu itu merasa homesick maybe because of waktu itu belum adaptasi sama lingkungan, sehingga I don't feel like I have a sense of community gitu di SMA gitu. Tapi kan pas itu pasti semua merasakan gak sih, kayak oh gue siapa di sini, kayak I don't belong here gitu. Tapi as time goes on, lu bakal merasa nyaman dengan one circle or like a group of people gitu. Dan ketika kalian udah menemukan keluarga baru kalian, I feel like people don't talk about it much. Orang-orang gak ngomongin tentang homesick kayak, damn bro, Sean, gue lagi homesick gitu. Kayak I've never gotten that at all gitu. Jadi it's more so when you've already adapted to the environment dan you're comfortable with the groups that are present within that environment, kamu pasti merasa nyaman dan gak akan kepikiran homesick gitu. Kalau kakak Sean ketua di ROC bakal milih anggota siapa aja? Andreas, Max, siapa ya? Sama oh ya harus ada ini ya yang season 1 ya. I'll take Axel lah, Axel I vibe with him low-key. Yes, betul banget seniors, Axel. Puasa kok, cuma di sini udah buka ya. Let's go. Tips perut rata. Actually can't say guys, soalnya aku dari kurus ke berisi. So from what I've heard, yang pasti jaga pola makan. Dan I think yang really underrated ya, meskipun ini pasti udah bersirkulasi dimanapun, orang tuh pasti ngomong kalau lu olahraga lu itu harus ngatur sleep schedule-nya dengan benar. Dan I think orang-orang masih banyak yang belum bisa melakukan itu, which I think is really crucial to working out gitu. My god. Yep. Suka durian? No bro. The stink. I can't handle the stink. Poninya ganggu gak? Loki ya. Kapan balik ke Indonesia? We don't know yet. Puasa apa enggak? Puasa dong. IELTS band berapa? 7.5. Aku Selasa ulang tahun, mau diucapin dong. Happy early birthday, Sezi. Let's go. Pernah gak sahur gak, Sean? Pernah gak sahur gak, Sean? Pernah gak sahur gak, Sean? Actually aku gak pernah sahur.
Ya, nggak pernah sahur. Ya gitu guys, nggak pernah sahur di sini. Ya ini sebenarnya kehitung sahur sih, I guess. Emang kuat? That's a good question. I think selama kita memenuhi kebutuhan kalori kita during kita buka sama makan habis, let's say sholat taraweh dan baca Quran dan sebagainya, itu not that bad guys. Menurut aku yang buat kita lemah sebenarnya ini gak sih guys, sebenarnya air. Kalau misalnya kurang minum air itu baru kerasa lemes gitu. Tapi makan is makan, is it not? Setuju gak? Sean, aku mau olimpiade, semangat please. Semangat, olimpiade. Potong rambut kenapa? Ya ampun. Buka GoFundMe deh buat bercanda. Yes, let's go. Goal, ada. Kalau kelahiran berapa? 2004. Sahur atau buka puasa? Buka puasa. Di sana sahurnya jam berapa? Nggak sahur. Tapi kalau orang-orang yang sahur, yang setauku sahur itu mereka biasanya pada jam around kok jadi Jakarta? Around jam 5, I would say. Jam 5, soalnya subuhnya di sini tuh jam 5.04 gitu. Ku mau perjalanan BIM. Wow. What a story to tell. Oke, jadi simak baik-baik ya guys. Pertama-tama, I think a good opening to this story itu ketik 1 kalau kalian SMP atau SMA, ketik 2 kalau kalian kuliah atau kerja. 1 SMP SMA, 2 kuliah atau kerja. Penasaran gue. Oke, wow, 2 actually lebih banyak. Wow, oke, sounds good. Ya, pokoknya ini mungkin lebih bermanfaat bagi yang masih SMA atau SMP ya. Tapi jujur satu, ya gak apa-apa jujur aja. Menurut aku ceritanya agak lucu. Soalnya waktu itu aku melakukan OSN itu sebenarnya karena aware juga sama situasi aku pada saat itu. So you know how kamu pas udah, nih buat yang bilang 2 tadi ya, kan udah SMA terus udah mau lulus, terus lu kayak lihat di sekeliling lu kayak, oh damn dia menang ini, oh damn dia menang itu, kayak I'm a nobody, kayak gue siapa gitu. Jadi pas SMA kelas 2, kelas 11 ya, kelas 11 itu aku alhamdulillah cukup self-aware untuk merasa, aku harus berprestasi juga nih gitu. And then pas pada saat itu aku milihnya OSN Kebumian. Kenapa aku pilih Kebumian dan bukan olimpiade yang lain? Karena olimpiade yang lain saingannya itu jauh lebih susah. Meaning mereka ada yang dari SD pun udah olimpiade. Kayak let's say Sandy, Axel gitu. Mereka udah olimpiade matematika sejak SD, right? Jadi agak nggak realistis dan nggak strategis jikalau aku memutuskan buat mendalami math juga gitu di SMA gitu. Sedangkan ada beberapa bidang kayak kebumian, ekonomi, geografi yang kemungkinan orang-orang tuh baru belajar dan mungkin baru tahu dasar-dasarnya itu either SMP kelas 3 atau enggak kayak SMA kelas 1, kelas 10 gitu. Jadi waktu itu strategis juga. So kalian tuh harus sadar diri guys, kayak kira-kira gue bisa belajar seberapa banyak sih dalam kurun waktu let's say 6 bulan sebelum OSN gitu. Kayak realistis gak gue bisa mengalahkan orang-orang yang udah punya 1 tahun lebih experience dan mereka bakal ikut lagi di lomba berikutnya gitu. So that's what I thought at that time. Jadi oke, ini kayak Kebumian kalau misalnya aku cukup rajin harusnya bisa gitu push through dan dapat medal. Dan itu
alhamdulillahnya cuma sekali nyoba dapat guys gitu. Jadi waktu itu benar-benar all in dalam Olimpiade, kayak I didn't care about anything else other than getting that medal, dan untungnya diberi rezeki sama Allah buat dapat medal itu. Jadi hubungannya apa sama BIM? Lucunya tuh aku juga melakukan pengejaran prestasinya itu buat dapetin beasiswa juga. I know beberapa dari senior aku udah dapat beasiswa, dan beberapa di antara mereka punya prestasi yang dari Puspresnas. Tapi lucunya waktu itu kan baru ini ya, jadi kalau OSN itu ada tingkat-tingkatannya, itu ada kabupaten, provinsi, terus nasional. Waktu itu pas kabupaten, bahkan belum mulai kabupaten, baru pendaftaran kabupaten. Lucunya beasiswa Indonesia Maju itu udah buka gitu. Jadi apa sih yang terjadi pada waktu itu? Seiring berjalannya waktu, program-program yang baru itu pasti direvisi dan diperbaiki kan. Jadi pada saat itu pembukaan pendaftarannya itu dimajukan supaya bisa memuat lebih banyak program buat para penerima, para calon penerima beasiswa gitu. And then jadinya waktu itu aku daftarnya menggunakan prestasi-prestasi yang lain lah, tapi yang bukan Puspresnas gitu. Jadi waktu itu lucunya sebelum mendapatkan medal pun udah buka gitu buat beasiswa Indonesia Maju, pendaftaran beasiswa Indonesia Maju gitu. Jadi ya sebenarnya ada alasan lain buat terus memacu dan maju buat mendapatkan medal itu. Cuma ya perjalanan buat dapetin beasiswa Indonesia Maju ya sebenarnya pada akhirnya tetap aja buat ya kayak gini. Jadi beasiswa Indonesia Maju ada 2 fase persiapan, terus fase ya pokoknya fase buat yang persiapan, kayak ada yang persiapan, ada yang non persiapan deh. Terus persiapan tuh dikasih bimbingan IELTS, SAT dan sebagainya. Terus pas udah dikasih persiapan, nggak semua dari yang persiapan itu pasti mendapatkan beasiswa. Jadi masih ada kemungkinan buat ketolak gitu. Jadi maksudnya ketolak nggak dikasih beasiswa, maksudnya nggak dibayarin secara full tuition sekolahnya gitu. Nah terus dari situ pas mau ini ya, kayak ada pengisian prestasi untuk terakhir kalinya. Untungnya bisa tuh aku masukin medali silver dari kebumian gitu. Jadi I guess ujung-ujungnya tetap kepake gitu prestasinya. Meskipun bukan dipakai pada waktu yang aku kira, which is di awal-awal buat pendaftaran persiapannya. Tapi in the end buat nge-secure the actual scholarship supaya bisa dibayar sekolahnya, itu alhamdulillahnya dapet di situ. Dan bisa masukin kayak, nih gue tunjukin nih gue waktu itu dapat prestasi ini gitu. So when you guys are still early at a certain phase, terutama SMA ya, kalau misalnya yang tadi jawab 2 di kolom komentar, bersyukurlah kalau misalnya kalian masih tahun pertama atau tahun kedua, tahun ketiga pun kayak pakai waktu kalian sebaik mungkin. Kayak there's a lot of things to achieve outside of your academics dan outside of your maybe organisasi. Kayak you never know, kayak lomba-lomba seperti apa yang kira-kira bisa menumbuhkan sebuah interest yang kalian belum tahu kalian ternyata suka sebelumnya gitu. Itu aja sih. Tapi menurut aku lebih krusial buat anak-anak SMA yang masih mencari beasiswa bla 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 gitu. Soalnya that's how you differentiate yourself. Itu kan bisa buat beasiswa luar negeri sekaligus SNBP ya, semisal kalian eligible gitu. So either way bakal selalu berguna, dan di lomba-lomba seperti itu kalian bakal menemukan orang-orang yang punya passion yang sama, yang punya
punya drive yang sama, kegilaan yang sama dalam meraih prestasi, dalam menjadi the best of the best, dan of course dalam konteks yang sehat ya. Jadi there's so many things that you can achieve and you should achieve when you're early in a phase in your life gitu. Mau itu SMP, SMA, kuliah gitu. Gitu guys, let's go. Udah bisa align kok value-nya sama yang udah kuliah kerja. Let's go. Mantap. Thank you, Dan. Yes. Dan Olimpiade, I don't think it has to be Olimpiade Science ya. Of course, yang terlihat prestis, gitu ya. Kalau kalian ngejar prestige-nya itu, pasti salah satunya itu Olimpiade Sains Nasional itu. Soalnya memang seleksinya itu benar-benar gila. Bayangin dari 20.000 orang itu difilter sampai nasional jadi 100 orang. Terus dari 100 orang dipilihnya 30 gitu. 15 perunggu, 10 perak, 5 emas gitu. Satu angkatan sama Arkan. Enggak satu angkatan sama Arkan, melainkan aku satu angkatan di atas dia, aku 23, dia 24. Buatin alarm sahur. Itu Comex aja gak sih? Comexwell. Kamu belajar ing berapa lama? Aku agak bias sih guys. Soalnya aku bahasa pertamanya sebenarnya bahasa Inggris. Jadi I can't really say anything. Okay? Have you ever feel like you're running out of time? Right now guys. 1,5 tahun lagi mau lulus. Oh my god. Bahkan gak 1,5 lagi. It's like 1 year and 2 months. 3 months gitu. Tapi ya santai aja lah. Ya udah berdamai dengan pikiran sendiri. Cast COC 1 yang menurut kamu keren siapa, Sean? I'll definitely say, waktu itu sih aku udah bilang kalau aku rooting for Axel. So I'll say it again, Axel. Cie bentar lagi lulus. Itu bukan sesuatu yang buat dicie-ciekan. Mau ikut hackathon apa lagi rencananya? Belum tahu guys, tapi yang jelas pengennya nyari kesempatan yang bisa dapetin kerja. I really need a job. Ya. Giliran ngeledek dibaca. Sorry ini banyak yang cepat. Mohon maaf. Di sana ada skripsi gak, Sean? Syarat kelulusan. Very, very good question. Jawabannya itu gak ada. Ya. Gak diwajibkan buat lulus. So, sebenarnya itu kehitungnya opsional. Dan kalau kalian ambil skripsi pun, kalian workload atau beban tugasnya itu lebih banyak juga. Gitu. Itu buat yang mau ngambil skripsi. Gitu. Beefnya keburu dingin, tenang aja, ada microwave di sini. Nanti hangat lagi. Yoi. Pernah ke Banff, Alberta? Belum pernah. I know it's a really beautiful place, but ya. Diajak kemana, guys? Tapi belum ada yang ngajak ke Banff. Would really love to do. So what about me? Ambil skripsi or no? That's a question mark for now. Prefer kerja di bidang geophysics or DS? DS, I'll say DS. Because, yeah, for now DS. Even though there's still a slight interest in geophysics. Kak, mending ikut OSN informatika atau biologi ya, Kak? Ini sebenarnya sangat-sangat dependent on you as well. Kamu backgroundnya kayak apa? Is it more matematika atau IPA? Atau kalau kamu misalnya baru starting out, I want to say informatika, tapi itu agak bias. Itu soalnya aku nggak suka biologi. But kalau biologi I think udah dipelajari sejak SD juga, SMP juga ada IPA kan, dan I'm sure ada biologinya. So maybe informatics. Soalnya most likely sainganmu anak
matematika sama ya anak-anak matematika dan beberapa anak matematika dari SD dan SMP. Biasanya nggak biasanya ya, aku sok tahu sih. Tapi pas di SMA ada, I would say mayoritas tetap milih matematika gitu. So, dan iya, menurut aku informatika itu salah satu bidang yang bisa di-grind, benar-benar di-grind. Yang penting kaliannya benar-benar punya kemauan buat dapetin medali itu. Dan roadmapnya itu udah benar-benar tertata, guys. Yang penting kalian bisa ngerjain soal kayak gini sampai kayak gini, dan kalian bisa memahami konsepnya, dan benar-benar di luar kepala konsepnya, dan pas kalian lihat soal yang mengaplikasikan that particular algorithm, kalian bisa mengimplementasikan, you should be good and you should get a medal. That's what I heard from my teacher and my other friends yang waktu itu informatika gitu. Why you don't like biology? There's so many things to remember. There's so many things that are like, I know like biology is really complex, and I respect biologists for that. Kalau kalian tahu di Google DeepMind itu waktu itu yang kayak bukan barusan ya, 1 to 2 months ago ada dokumenter baru yang dokumentasiin si founder ya, si Demis Hassabis. Terus kayak di akhir videonya itu nge-highlight how the team nge-solve the protein folding problem menggunakan reinforcement learning. Itu keren sih. Iya. Bukan guys, bukan sahur. I guess sahur sih, tapi bukan pada waktunya ya. Semangatin yang bentar lagi OSN. Let's go OSN. OSN Pride, oh my god. It's been a while. Kamu tahu nggak apa Wardi yang aneh-aneh? Menurutmu gimana? I've only heard a bit about that case, and yeah, I don't think I'm knowledgeable enough to comment on that. Dan ya, lebih baik aku hindari untuk sekarang. Di aku jam berapa? 10.39. Let's end it at 10.50 ya guys, biar aku makan dan mengerjakan hal yang lain. Kuliah geografi murni oke gak? Oh my god. Please accept. Kalian tahu itu siapa? Who I just requested to join.